Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video ini kita akan membahas mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 6 sekolah dasar atau kelas 6 madrasah ibtidaiyah. Halaman 76 sampai dengan halaman 80 kurikulum merdeka. Halaman ini termasuk ke dalam bab yang ketiga, yaitu Taman Nasional dan Situs Warisan Dunia. Pembahasannya pada semester yang pertama. Sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Silakan dibuka bukunya, perhatikan pada halaman 76 pada bagian kreativitas. Memberi nama anak-anak orang utan. Di Taman Nasional Tanjung Puting, bayi orang utan diberi nama sesuai huruf awal nama ibunya. Ini untuk memudahkan pendataan dan silsilah. Misalnya ibunya bernama Rini, anaknya bernama Ricak dan Rimba. Ibu bernama Sri, anaknya bernama Siti. Di kebun binatang di luar negeri, bayi-bayi orang utan juga dinamai dengan nama-nama Indonesia. Misalnya, Raja di kebun binatang di Leipzig atau Jerman, serta Malu dan Maimunah yang menghuni kebun binatang Melbourne di Australia. Sekarang buatlah kelompok berisi 3 atau 4 orang. Tugasmu adalah memberi nama-nama untuk keluarga orang utan. Gambarlah pohon keluarga satu ibu dengan 3 bayi atau anak orang utan. Beri nama dengan huruf awal yang sama. Setelah selesai, presentasikan hasil kreativitas kelompokmu di depan kelas. Jelaskan alasanmu memilih nama-nama tersebut. Misalkan, ini ada misalkan nama ibunya adalah Lina. Anaknya karena huruf awalnya harus sama, bisa aja namanya Lili. Anak yang kedua bisa saja misalkan namanya Lydia, atau anak yang ketiga misalkan adalah Lirna. Selanjutnya pada halaman 77 pada bagian membaca. Membaca hasil pengamatan. Bacalah dan simak baik-baik teks dan gambar berikut ini. Museum Manusia Purba Sangiran. Museum Sangiran adalah museum yang menggambarkan kisah manusia purba yang ditemukan di situs penggalian arkeologi Sangiran. Situs ini terletak di Kabupaten Sragen, sekitar 17 km dari kota Solo, Jawa Tengah. Fosil-fosil binatang, manusia purba, dan artefak yang ditemukan di Sangiran berusia 1,8 juta tahun yang lalu hingga 150.000 tahun yang lalu. Kemudian pada halaman 79, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini untuk membantu kalian menulis laporan hasil pengamatan. Yang pertama, ada berapa ruang pamer di Museum Sangiran? Apa yang membedakannya? Jelaskan dengan kata-kata kalian sendiri. Ini alternatif jawaban. Di Museum Sangiran ada 3 ruang pamer. Ruang pamer yang pertama berisi koleksi fosil manusia purba dan binatang dari situs Sangiran. Ruang pamer kedua menampilkan perkembangan kehidupan manusia sejak manusia purba hingga manusia modern yang dilengkapi dengan diorama situs penggalian. Selain perkembangan kehidupan manusia itu, ruang pamer kedua juga menampilkan proses terbentuknya alam semesta secara audiovisual. Ruang pamer ketiga terdiri dari diorama kehidupan manusia purba dan lingkungannya. Selanjutnya, soal yang kedua. Salah satu ciri khas Museum Sangiran adalah museum yang dinamis. Apa maksudnya?
Jawabannya, museum yang dinamis berarti museum ini tidak statis, karena selalu ada temuan baru yang dipamerkan. Kemudian yang ketiga, kalau kalian menjadi kepala atau direktur sebuah museum, apa saja yang akan kalian lakukan agar museum kalian menarik bagi pengunjung? Alternatif jawabannya adalah, kalau saya menjadi kepala museum, saya akan selalu berusaha memperhatikan kebersihan lingkungan museum, terutama perawatan koleksi museum di ruang pamer. Saya juga akan membuat berbagai pertunjukan. Informasi melalui berbagai media penting untuk menarik pengunjung. Selanjutnya masih di halaman 79 bagian kosakata baru. Adakah kata-kata sulit yang belum kamu pahami? Gunakan kamus untuk mencari arti kata-kata berikut ini. Buatlah kalimat menggunakan kata-kata itu dan tuliskan dalam buku tulis kalian masing-masing. Purbakala. Purbakala artinya zaman dahulu sekali, zaman kuno, atau dahulu kala. Contoh kalimatnya. Para arkeolog menemukan fosil purbakala yang sangat langka di situs penggalian. Selanjutnya manusia purba. Artinya manusia yang hidup pada masa prasejarah. Contoh kalimatnya adalah, manusia purba hidup dengan cara berburu dan mengumpulkan makanan sebelum mengenal pertanian. Kata yang ketiga adalah evolusi. Artinya perubahan atau pertumbuhan, perkembangan secara berangsur-angsur dan perlahan-lahan atau sedikit demi sedikit. Contoh kalimatnya. Teori evolusi Darwin menjelaskan bagaimana spesies berkembang melalui seleksi alam. Selanjutnya adalah fosil. Fosil artinya adalah sisa tulang belulang binatang atau sisa tumbuhan zaman purba yang telah membatu dan tertanam di bawah lapisan tanah. Contoh kalimatnya adalah, para ilmuwan menemukan fosil dinosaurus di sebuah situs penggalian di Amerika Serikat. Kemudian situs artinya adalah daerah temuan benda-benda purbakala. Contoh kalimatnya, situs penggalian ini telah memberikan banyak wawasan baru tentang kehidupan manusia purbakala. Selanjutnya adalah replika, artinya duplikat atau tiruan. Contoh kalimatnya, replika dari Batu Liberty di taman itu sangat mirip dengan aslinya. Kemudian kata Homo erectus. Homo erectus adalah makhluk manusia purba atau manusia berkepala tegak yang juga ditemukan di daerah Trinil, Ngawi, Jawa Timur. Contoh kalimatnya, Homo erectus adalah spesies manusia purba pertama yang mampu berjalan tegak. Selanjutnya kata peradaban, artinya adalah hal yang menyangkut sopan santun, budi bahasa, dan kebudayaan suatu bangsa. Contoh, peradaban Mesir kuno dikenal dengan piramida dan sistem tulisan hieroglifnya. Kemudian, kata selanjutnya adalah arkeologi. Arkeologi artinya ilmu tentang kehidupan dan kebudayaan zaman kuno berdasarkan benda peninggalannya, seperti patung dan perkakas rumah tangga, atau ilmu purbakala.
Contoh kalimatnya, arkeologi membantu kita memahami bagaimana manusia hidup dan berinteraksi di masa lalu. Selanjutnya adalah hominid. Hominid artinya suku yang mencakupi manusia dan makhluk mirip manusia yang telah punah. Contoh kalimatnya, fosil hominid yang ditemukan di Afrika memberikan banyak informasi tentang evolusi manusia. Kata selanjutnya adalah artefak. Artefak artinya benda-benda seperti alat, perhiasan yang menunjukkan kecapakan kerja manusia, terutama pada zaman dahulu yang ditemukan melalui penggalian arkeologi. Contoh kalimatnya, para arkeologi sangat berhati-hati saat menggali artefak agar tidak rusak. Selanjutnya ruang pamer, artinya tempat untuk memamerkan koleksi museum. Contoh kalimatnya, galeri seni tersebut memiliki ruang pamer yang luas dan terang. Demikianlah video pembahasan bahasa Indonesia kelas 6, halaman 76 sampai dengan 80. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.